Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 4. Di sini kami ingin menjabarkan sedikit materi yang telah kami siapkan, yaitu ekonomi kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama-nama anggota kami yaitu Lailatul Maghfirah, Wulan Kurniasari, Lasri Purnamasari, Ais Sunadiah, dan Rahma Rizka Mahani. Materi kami terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada keunggulan komparatif, lalu keunggulan kompetitif, substitusi impor dan promosi ekspor, sentralisasi dan desentralisasi, yang terakhir stabilisasi dan privatisasi. Pembahasan pertama yaitu mengenai keunggulan komparatif. Pada umumnya, pengukuran keunggulan digunakan pada negara yang sedang dalam proses industrialisasi. Hal ini dikarenakan proses industrialisasi sendiri merupakan suatu proses yang sangat bergantung pada kapasitas produksi dari semua faktor produksi, di mana faktor tersebut terutama faktor tenaga kerja. Salah satu pengukuran keunggulan yaitu keunggulan komparatif. Dalam konsep tradisional, teori keunggulan komparatif diartikan sebagai bentuk dari keunggulan nilai produk di suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, dalam konsep ini, keunggulan komparatif menjadikan produktivitas sebagai unsur pentingnya. Terdapat 2 sumber pada keunggulan komparatif, yaitu berupa modal dan tenaga kerja terampil. Di mana apabila pada suatu negara memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, maka dengan begitu negara tersebut memiliki biaya produksi yang murah, sehingga negara tersebut dapat dikatakan memiliki 2 sumber keunggulan komparatif. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangannya, keunggulan komparatif dengan konsep tradisional dianggap terlalu ketinggalan zaman. Hal tersebut dikarenakan keunggulan komparatif dengan konsep tradisional tidak bisa mengakomodasi dinamika perubahan yang terjadi. Selain itu, kondisi aktual juga memperlihatkan bahwa letak keunggulan komparatif bukan hanya dikontribusikan oleh produktivitas tenaga kerja saja. Akan tetapi, terdapat juga faktor-faktor yang lainnya seperti tingkat upah, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur ekonomi, serta nilai tukar mata uang atau kurs. Terdapat pandangan neoklasik dan pandangan strukturalis yang merupakan perspektif lain di mana perspektif tersebut berupaya untuk mendalami makna keunggulan komparatif dari sudut yang lainnya. Pertama, terdapat perbedaan cara pandang antara neoklasik dengan strukturalis mengenai sumber-sumber keunggulan komparatif, di mana pandangan neoklasik melihat bahwa persediaan modal, sumber daya alam, serta jumlah penduduk merupakan sumber dari keunggulan komparatif. Sementara pandangan strukturalis beranggapan bahwa sumber keunggulan komparatif berasal dari hasil pembelajaran, infrastruktur teknologi yang berlainan, serta progresifnya pasar lokal. Kedua, perbedaan cara pelestarian sumber-sumber keunggulan komparatif tersebut. Karena terdapat perbedaan terhadap sumber-sumber keunggulan komparatif, maka selanjutnya terdapat perbedaan cara pelestariannya pula. Pandangan neoklasik berpandangan bahwa cara pelestarian dapat dilakukan dengan pengakumulasian modal fisik, depresi yaitu sumber daya alam yang diperbarui, upah yang mengalami kenaikan, dan juga penduduk yang mengalami pertumbuhan serta adanya migrasi. Sementara, perspektif strukturalis berpandangan bahwa dengan melakukan investasi infrastruktur yang dijadikan teknologi untuk pengembangan dan industri, serta kebijakan yang tepat, maka hal ini dapat melestarikan sumber keunggulan komparatif. Ketiga, terdapat perbedaan dalam menciptakan dasar kebijakan. Pandangan neoklasik memilih untuk menggunakan peranti-peranti tingkat tabungan dan instrumen makro lainnya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Sementara, pandangan strukturalis melihat penekanan pemakaian strategi yang bertumpu pada spesifiknya pembangunan infrastruktur dapat menjadi dasar terciptanya kebijakan. Perbedaan cara pandang antara neoklasik dengan strukturalis dalam memahami keunggulan komparatif akan berimplikasi cukup fundamental pada perbedaan dalam memilih kebijakan industrialisasi, termasuk berkaitan dengan sektor-sektor yang ingin dikembangkan.
Dari perbedaan cara pandang neoklasik dengan strukturalis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam paradigma neoklasik, keunggulan komparatif ini merupakan keunggulan yang sebenarnya sudah ada pada negara, maka dari itu perlu untuk terus dikembangkan. Sedangkan paradigma strukturalis cenderung memberi pemaknaan pada keunggulan komparatif sebagai keunggulan yang perlu untuk diciptakan dalam rangka untuk mendukung potensi real yang telah ada, sehingga negara dapat berdiri dengan sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Nah, dari pemahaman-pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keunggulan komparatif akan dimiliki suatu negara jika dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi menggunakan banyak faktor-faktor produktif yang relatif lebih tersedia di negara tersebut. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Konsep keunggulan komparatif pun kemudian akhirnya diganti dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif dapat diartikan sebagai proses di mana suatu negara mampu menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dalam menciptakan suatu produk yang memiliki karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Sedangkan keunggulan kompetitif memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu perusahaan atau industri. Faktor daya saing tersebut meliputi persaingan sehat antar industri, adanya diferensiasi produk, dan kemampuan teknologi. Memang pada industrialisasi, teknologi merupakan kekuatan utama di balik perubahan dan percepatan kegiatan ekonomi. Sehingga karena teknologi inilah yang memperhitungkannya antara strategi keunggulan komparatif dan kompetitif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan sudut pandang adalah berdasarkan perluasan bentuk keunggulan dari yang semula tidak menggunakan teknologi dengan berkembangnya zaman menjadi era teknologi saat ini. Menurut Michael Porter, membahas keunggulan kompetitif dari perspektif mikro atau bisnis, sedangkan keunggulan komparatif membahas perspektif makro. Teknologi merupakan kumpulan dari sekian banyak variabel yang menjadi penentu pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai substitusi impor dan promosi ekspor. Diketahui bahwa pemahaman terhadap pandangan keunggulan komparatif yang sebelumnya telah dibahas biasanya mempengaruhi pilihan pengambilan kebijakan ekonomi di suatu negara. Secara ekstrim, pilihan kebijakan tersebut dipilah dalam dua kategori, yakni kebijakan industrialisasi yang bertumpu pada orientasi ekspor atau promosi ekspor, serta kebijakan yang menekankan orientasi ke dalam atau substitusi impor. Kedua pilihan ini diterapkan secara luas oleh seluruh negara, khususnya negara berkembang dengan derajat yang berlainan antara satu dengan lainnya. Akselerasi perdagangan dunia ini menggambarkan keadaan yang tidak sejajar antara negara maju dengan negara berkembang. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui posisi neraca pembayaran negara berkembang yang selalu defisit terhadap negara maju. Kecenderungan ini tentunya menimbulkan persoalan besar bagi negara berkembang, karena dengan adanya defisit tersebut membuat cadangan devisa yang digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi domestik menjadi tidak tersedia. Jika pembiayaan pembangunan macet, kegiatan investasi tidak dapat dipenuhi sehingga mengganggu pencapaian pembangunan secara keseluruhan. Nah, dari hal tersebut timbullah pertanyaan, apa sih alasan terjadinya hal tersebut? Paling tidak, terdapat dua alasan yang bisa menjelaskan terjadinya kondisi tersebut, yakni ekspor negara berkembang kebanyakan berbentuk produk primer dengan ciri elastisitas permintaan rendah dan sering mengalami gejolak harga. Sebaliknya, sebagian besar impor negara berkembang justru berupa produk manufaktur dengan ciri elastisitas permintaan tinggi dan harga yang selalu stabil. Yang kedua, negara maju akibat tingkat teknologi dan sumber daya manusianya yang jauh lebih baik, maka ia dapat menghasilkan produksi yang lebih efisien dan kompetitif, sehingga relatif lebih mampu menembus pasar negara berkembang. Secara lebih spesifik, setidaknya terdapat beberapa alasan pokok mengapa negara-negara berkembang perlu menerapkan kebijakan promosi ekspor. Yang pertama, pilihan negara berkembang untuk memperkuat posisi eksternalnya.
baik untuk memperkuat penerimaan devisa atau untuk meredam gejolak perekonomian internasional. Yang kedua, memacu akselerasi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri untuk tujuan ekspor dengan pencarian peluang pasar yang luas di berbagai negara. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas kedudukan ekspor komoditas tradisional yang telah dikembangkan sejak lama dalam bentuk yang telah terproses sebagai barang jadi. Yang keempat, meningkatkan penerimaan produsen, petani, pedagang, serta industriawan, maupun eksportir dalam kegiatan ekspor. Yang kelima, meningkatkan tingkat kepastian usaha bagi produsen dan eksportir melalui pencarian pasar yang tidak terbatas di luar negeri. Yang keenam, meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja lewat berbagai kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk ekspor komoditas tradisional maupun komoditas industri manufaktur. Dan yang terakhir, pengembangan industri untuk tujuan ekspor secara tidak langsung merupakan proses untuk mensubstitusi barang-barang manufaktur. Secara teoritis, ada dua argumentasi yang bisa menjelaskan yang sebenarnya keluar dari pakem neoklasik. Yang pertama, negara-negara berkembang yang saat ini mengalami tahap industrialisasi pada awalnya sudah memberikan landasan kebijakan yang mengorientasikan ekonominya untuk melihat keluar. Yang kedua, negara-negara maju ternyata lebih menonjolkan kebijakannya kepada pemberian insentif untuk membangun investasi infrastruktur spesifik yang sesuai dengan kondisi negaranya, memperbaiki SDM melalui pelatihan-pelatihan yang merupakan faktor keunggulan komparatif dari paradigma strukturalis. Aspek kelembagaan yang paling penting untuk memperkuat orientasi ekspor serta memperbaiki kualitas ekspor suatu negara melalui riset yang dilakukan oleh Faruk menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan yang baik seperti korupsi yang rendah, birokrasi yang lebih efisien, dan jaminan hak kepemilikan yang bagus. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang sentralisasi. Pertama-tama, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sentralisasi. Sentralisasi adalah penyatuan atau pemusatan segala sesuatu berupa kewenangan dari daerah dan sebagainya ke pemerintah pusat. Artinya, segala sesuatu dalam negara tersebut diatur langsung dan diurus pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tinggal melaksanakannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat, baik itu daerah dan sebagainya, yang dianggap sebagai pusat penyentralan ataupun pemusatan. Sedangkan menurut Hanif Nurkolis dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah baik itu politik dan administrasi pada pemerintah pusat. Untuk contoh sistem sentralisasi yang sudah dilakukan di Indonesia antara lain, yang pertama, Lembaga Keamanan Negara Republik Indonesia yakni TNI yang melaksanakan perlindungan terhadap negara Indonesia dengan melalui 3 titik, yaitu udara, darat, dan juga laut. Dan yang kedua adalah Bank Indonesia yang menjadi sebagai pusat pengaturan segala kebijakan moneter serta kebijakan fiskal. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai tujuan dan ciri-ciri sentralisasi. Tujuan dari sentralisasi adalah untuk mempermudah penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah, dan juga untuk mengendalikan daerah agar tidak terlalu mandiri dan berpotensi memicu konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Adapun ciri-ciri dari sentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemusatan wewenang kepada pemerintah pusat. Yang kedua, segala kewenangan politik atau administrasi ditangani oleh pusat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan oleh pusat. Dan yang keempat, kebijakan umum lebih mudah diimplementasikan ke seluruh daerah. Yang kelima, kemudahan koordinasi. Dan yang keenam, adanya keberagaman manajemen. Selanjutnya adalah bagaimana dampak dari sentralisasi. Dampak dari sentralisasi ini dapat dilihat dari 3 segi, yakni segi ekonomi, segi sosial budaya, dan segi keamanan dan politik. Yang pertama adalah segi ekonomi. Dari segi ekonomi, efek positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian lebih terarah dan teratur, karena sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan, dampak negatifnya adalah daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat.
Kemudian dari segi sosial budaya, jika dilihat dari segi sosial budaya, dengan dilaksanakannya sistem sentralisasi ini, perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan, sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara, yang mana dominasi pemerintah ini dapat menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal. Yang selanjutnya adalah dari segi keamanan dan politik. Dampak yang dirasakan dari penerapan sentralisasi ini adalah keamanan lebih terjamin, karena pada masa diterapkannya sistem ini jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Tetapi di sisi lain, sentralisasi juga membawa dampak negatif di bidang ini, seperti menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran, sehingga organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Kemudian menurut Ensiklopedia Britannica, desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daerah. Meskipun memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memantau kinerja dari pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Sama dengan sentralisasi, desentralisasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Untuk kelebihan desentralisasi antara lain, yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Yang kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang terakhir adalah dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kemudian kelemahan dari desentralisasi antara lain, yang pertama, keseimbangan dan keselesaian tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang keempat, memerlukan biaya yang besar. Dan yang kelima adalah besarnya organ pemerintahan, sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Selanjutnya ada privatisasi. Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Menurut Springer tahun 2011, menyatakan bahwa privatisasi merupakan agenda paling penting dan kontroversial dari transisi negara-negara sosialis menuju ekonomi pasar. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran World Bank dan IMF sebagai lembaga yang memberikan suntikan uang bagi negara berkembang untuk merangsang kegiatan ekonomi yang semula dikelola oleh negara dialihkan menjadi swasta. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangkan kompetisi kapitalis yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang kompetitif kepada publik. Terdapat 5 tujuan dari adanya proses privatisasi di suatu negara. Yang pertama, privatisasi sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah. Yang kedua, menyebar bagian kepemilikan aset di sebuah negara. Yang ketiga, privatisasi diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, mengurangi masalah yang timbul dalam pembayaran di sektor publik. Yang terakhir, mengatasi kinerja yang buruk pada perusahaan nasional.
Dari tujuan tersebut, inti diadakannya privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan. Indonesia sendiri ternyata tidak terlepas dari adanya tren privatisasi karena didorong oleh realitas kinerja BUMN yang buruk dalam mengelola perusahaannya. Di Indonesia, privatisasi sendiri masih terlalu menyimpang dan cenderung mendekati pendekatan Eropa Timur. Secara realitanya, privatisasi di Indonesia cenderung membuat anggapan bahwa pihak swasta pastinya akan melakukan efisiensi pekerja dan kurang memiliki tanggung jawab sosial dalam operasi perusahaan. Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa disarankan pada pemerintah dalam soal privatisasi. Yang pertama, dalam jangka pendek, pemerintah harus segera menyediakan informasi dan transparansi yang luas dalam proses privatisasi, sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama. Dalam jangka menengah, pemerintah harus membuat institusi formal dalam bentuk regulasi yang secara teknis mengatur kemudahan proses privatisasi. Regulasi ini disusun dengan berstandarkan kepada kepentingan ekonomi secara luas, dan bukan kepentingan politis yang justru akan semakin menjauhkan tujuan utama dari privatisasi. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang, pemerintah harus menyusun strategi ekonomi nasional untuk memperbaiki struktur pasar yang masih oligopolis. Dampak privatisasi BUMN di Indonesia. Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan kontrol regulasi, di mana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas. Kegiatan ekonomi akan semakin terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi, maupun subsidi. Dampak lainnya menyebarkan kepemilikan pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok atau konglomerat tertentu. Selain itu, metode privatisasi yang dilakukan pemerintah pun kebanyakan masih berbentuk penjualan saham kepada pihak swasta. Hal ini menyebabkan uang yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham BUMN tersebut masuk ke tangan pemerintah, bukannya masuk ke dalam BUMN untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kami menerima kritik dan saran untuk menjadikan presentasi ini lebih baik lagi. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.